paling penting itu emang mengenali diri sendiri. That yang paling penting itu mengenali diri sendiri. Ternyata itu dari mengenali diri sendiri kita tahu. Saya juga selalu kan merasa gitu, saya orangnya nggak sombong kok, biasa-biasa aja. Aduh, ternyata saya sombong sekali. Bisa sombong gitu ya. sekali. Emang agak tipis sih sombong sama bangga. Betul. Bedanya tipis ya. Maunya bangga, jatuhnya sombong. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dengan Pojok Iman, di mana Anda dan saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang diolah pastinya ya, menjadi pengalaman iman, lalu dibagi-bagi dan akhirnya berbuah untuk Anda dan saya menjadi master of story, kisah-kisah kehidupan. Pada kesempatan yang spesial ini, saudara-saudara terkasih, saya kedatangan 2 orang ini dengan besar-besar perawakannya, tapi hatinya luar biasa spesial ya. Pasangan suami istri Titus dan Helen. Selamat datang di Pojok Iman. Terima Apa kasih. kabar? Baik, luar biasa. Terima ya. kasih kita diundang di sini. Sorry kita ganggu-ganggu, memang sengaja sih ya. Sudah waktunya kapan ini. Tapi sebelumnya mereka harus kenalan dulu ya. Oke, ladies first ya, perkenalan dulu Helen, nama lengkap dari paroki mana gitu ya. Halo semuanya, terima kasih Romo. Nama saya Helen Dewi Kirana Dewanto dari paroki Santo Stefanus Cilandak. Usia sudah setengah abad. Jadi hari ini diajak ngobrol sama Romo tentang iman, aman, amin secara sudah setengah abad, Mo. Kisah perjalanan imannya udah banyak banget. Tetapi yang hari ini mau saya sharing adalah yang recently atau baru-baru saja terjadi. Dan benar-benar baru bulan Oktober. Itu masih baru nih, Mo, masih anget. Iya, masih anget Ya. Keren. Masih anget. Thank you ya. Iya. Udah punya anak berapa nih? Anaknya 4. Anaknya 4 dan sudah punya cucu 1. Cucu 1 kemarin. Cucu 1 kemarin tanggal 7 Seneng November. banget. Hari ini syutingnya tanggal 8. Jadi antara tanggal 7 dan 8 don't miss it. Jangan pernah lupa ya. Terima kasih Helen ya. Sekarang Titus gimana? Kenalan, nama panjang, panggilan, paroki. Halo Bapak Ibu semua, Romo Rudi, terima kasih. Nama saya Titus Wahyu Dewanto. Umur di atas 50 juga, 55 tahun tepatnya. Jadi sudah lebih dari setengah abad juga. Saya sebenarnya juga nggak terlalu pede nih bicara, tapi saya coba untuk mengingat-ingat dan merenungkan apa yang sudah saya alami sepanjang hidup saya. Penuh belas kasih Tuhan. Amin. Kasih karunia sehingga saya masih bisa berada di sini bersama Romoni dan bersama istri saya. Terima kasih Yeah. Titus dan Helen atas perkenalannya ya, supaya semua menjadi tahu. Nah, kita langsung saja to the point nih. Bicara tentang iman, aman, dan amin. Kira-kira apa yang kamu alami dalam peristiwa itu betul tuh. Itu 3 in 1 aku sebutnya. 3 in 1, Iman, aman, amin. Sama seperti Tritunggal. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Iman, aman, amin pun tidak bisa dipisahkan. Amin. Jadi satu-satu yang mau mulai dari imannya dulu. Betul. Perjalanan iman itu kan panjang naik turun ya. Tapi yang saya mau bagiin yang bulan Oktober itu saya sebut. Jadi menarik sekali. Jadi tepatnya Oktober 2019 dulu ya. Jadi aku dan suamiku Titus ini pergi ke Medjugorje ya. Jadi ziarah Eropa Timur sampai di Medjugorje. Terus sampai di Medjugorje itu ada satu kejadian yang betul-betul membakar hati saya. Itu kita secara tidak sengaja ketemu Suster Immanuel di sana tanpa rencana. Terus di situ Suster Immanuel mengingatkan tentang pesan-pesan Bunda Maria. Itu lebih penting daripada naik bukit dan foto-foto di depan. Kita kan suka lupa apa yang penting ya, Mo? Daripada cuma sekedar naik bukit, foto-foto taruh Instagram. Yang penting itu emang pesennya apa? Itu diinget nggak? Itu. Terus yang kedua adalah beliau tuh menulis sebuah buku kecil, judulnya Purgatory. Buku itu saya baca sampai nggak bisa tidur semalaman. Dan saya pikirkan terus sampai tahun berikutnya. Terus jadi itu baru pertama kalinya saya memikirkan sungguh-sungguh tentang kehidupan sesudah kematian. Gitu ya. Terus udah akhirnya dari 2019 sampai 2020 saya
beraninya sebagai orang Katolik adalah mengejar purgatori, hanya sampai situ. Karena saya pikir saya nggak pantas lah mau buat surga, itu hanya buat orang kudus. Loh, tapi gitu. kalau orang sudah di purgatori itu bakal ke surga. I know, tapi kan nunggu dulu, mana berani klaim langsung gitu Gitu mau ya. maksudku. Jadi ya udah deh, Kalau saya aku tuh klaim langsung. makanya justru jadi nunggu di purgatori. Iya. Mudah-mudahan ada yang ingat saya didoain, saya masuk surga. Iya. Nah, terus Oktober 12, Carlo Acutis di Beato. Iya betul. Itu revelation buat saya karena loh, kok ini anak 15 tahun berani mengklaim surga loh. Saya tidak mau ke purgatori, saya mau langsung masuk surga. Iya. Dan dia lakukan apa yang diminta oleh Tuhan ya. Saya kayak revelation, oh ternyata bisa orang awam gitu ya, kayak Iya. saya mengklaim surga bisa. Jadi dari mulai iman nih, beriman dulu nih mau. Wah, saya mau deh mulai mengejar surga gitu ya. Tuhan beri aku kesempatan masuk surga. Lalu saya mulai melaksanakan tuh mau mati raga, puasa, berdoa. Cara berdoa saya berubah mau. Saya kalau berdoa rosario nggak dulu kan di atas tempat tidur, salam Marianya ngebut sambil ngelirik handphone. Kalau tutut gitu ya, nggak mau. Sekarang berlutut pelan-pelan satu-satu dan saya sungguh nikmati. Misa juga sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut Ekaristi dan sebagainya. Lalu masuk ke tahap aman nih. Jadi saya pikir dengan sudah melakukan betul-betul kepatuhan, ketaatan dan sungguh-sungguh dengan iman, saya menuju ke aman. Saya pikir begitu ya. Aman yaitu surga mungkin menanti saya. Wow. Waduh. Ternyata itulah perjalanan pertobatan Tuhan tuh begitu baik ya. Ya. Jadi orang salah jalan kayak saya pun Tuhan kasih tahu. Jadi dalam perjalanan pertobatan itu Tuhan mulai mengajak saya untuk berpikir lebih bijaksana. Yaitu gini, kamu udah puasa, kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, menyambut saya dengan sungguh-sungguh. Tapi kok sayangnya semua itu kamu pakai untuk nilai yang egois, yaitu buat kamu masuk surga. What about the others? Gitu. Di situ you, gitu only me. Wow. Jadi jujur ya, saya juga berdoa pasti untuk jiwa-jiwa di purgatori kan gitu. Yeah, Namanya juga udah setengah abad mau. Yeah. Itu biasa, tapi bukan intuit. Tidak sungguh-sungguh dipikirkan. Ya, tulus tapi tidak sungguh-sungguh mengerti. Nah, di situ Tuhan bilang, Helen, kamu tuh mengejar surga nggak bisa untuk keputusan egois, tapi semua ini mati ragamu segala macam pakai untuk mendoakan jiwa-jiwa di surga. Nah, itu makanya terus aku terkesima sama Romo kan dengan devosinya Romo itu gitu. Jadi udah akhirnya saya mulai merubah cara berpikir saya, hati saya, iman saya dari hanya sekedar aman untuk saya, tapi aman untuk gereja semuanya, arwah-arwah di purgatori. Jadi udah, terus ternyata sejalan dengan itu saya jadi mulai mengerti bahwa ternyata saya melupakan loh mau ngejar-ngejar surga dalam perjalanannya. Jadi lupa sendiri. Karena saya lebih mementingkan mendoakan siapa aja sih, baik yang di sini maupun yang di surga. Jadi kalau saya lihat misalnya ya, kejadian-kejadian yang serem-serem baru kejadian tuh mau misalnya di Perancis di apa, terus saya berdoa loh, mau saya khusus puasa buat itu. Jadi saya bilang, Tuhan semoga engkau tidak offended, tidak tersinggung ya sama perbuatan kita sampai ada darah di atas altar karena atas nama kebencian misalnya gitu. Itu saya doain khusus gitu. Jadi ternyata karena justru sibuk berdoa ya, baik untuk pemulihan diri sendiri dari dosa-dosa, kan ngaku dosanya sama Romo tuh, ngaku dosa semuanya, terus devosi, terus mendoakan sesama ya di sini maupun sini, akhirnya lupa sendiri sama keegoisan ngejar-ngejar surga gitu. Jadi amannya berubah tingkat. Waduh. Gitu, amannya berubah Tinggal tingkat. saya Dan bilang amin nih. jadi itu dia mau yang ketiga, akhirnya saya menuju amin. Akhirnya ya. saya mengerti kehendak Allah, yaitu bahwa kita semua warga gereja diminta Tuhan untuk jadi co-redeemer-nya dia, yaitu ikut bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan kasih keselamatan. Betul. Baru ngerti umur 50 lebih loh mau. Jadi mohon maaf. perjalanan Tapi yang penting panjang loh. better late than Proses. never. Iya betul Better dong. late than Itu never. yang paling Jadi penting. iman, aman, amin. Amin. Yeay. Luar biasa. Ya. Itulah perjalanan ya kan. Iya, Mo. Memang begitulah Iya. lika-liku kehidupan, Iya. tidak mudah, tetapi begitu kita gemuli, oh iya, Mm, perjalanannya mengubah hidup saya. betul. Dan dari beriman, tidak semua orang yang sungguh-sungguh masuk pada kedalaman iman itu mengerti bahwa Iya, akhirnya betul, Mo. iman itu bukan untuk diri sendiri, Sendiri, tapi iya. sikap altruis tadi ya. Altruis, Ya, benar. mengorbankan hidupnya untuk banyak orang. Sebetulnya di situ juga kesucian. Not only me, ya kan? Mau kalau boleh tambahin sedikit, itu Iya. betul-betul insight perubahannya itu Ya. waktu sesudah mengaku dosa sama Romulo. Jadi betul-betul, jadi ternyata dosa itu ya halangan betul-betul loh. Kita tuh kadang-kadang suka pikir, dosa Tuhan maha baik. Cuman gitu doang pasti Tuhan enggak loh. Jadi bukan persoalan Tuhan mau sih, pasti selalu mau. Tapi itu memang penghalang. Kita nggak bisa
jadi satu sama Tuhan kalau kita masih punya dosa, dan itu betul-betul harus dibersihin secara sungguh-sungguh. Jadi saya dulu kalau ngaku dosa kan, dosa saya ialah ini gitu ya Mo ya. Tapi ini sekarang tuh, aduh Mo, jadi saya sendiri tuh menggali diri ya. Jadi yang paling penting itu emang mengenali diri sendiri. Dad, yang paling penting itu mengenali diri sendiri. Ternyata itu dari mengenali diri sendiri kita tahu. Saya juga selalu kan merasa gitu, saya orangnya nggak sombong kok, biasa-biasa aja. Aduh Mo, ternyata saya sombong Ternyata sekali. bisa Sombong gitu ya. sekali. Memang agak ketipis sih sombong sama Iya, bangga. betul. Bedanya tipis ya. Maunya Saya bangga, jatuhnya sombong. Saya waktu Maunya sombong, kontemplate tau nggak, mau lucu deh, jadi saya gini, aduh Tuhan, kalau memang saya sombong tolong kasih lihat. Saya udah pede nih Mo, nggak mungkin tuh, enggak kok Helen, kamu nggak sombong, kamu orang yang tau nggak? Terus Yesus tuh kayak cuman ngomong gini, coba lihat supirmu, lihat misalnya pembantu rumah tanggamu, apakah kamu menganggap dirimu lebih superior dari mereka? Apakah kamu merasa lebih keren dari mereka? Ih, gitu aja aku jadi malu loh. Padahal aku kan memperlakukan mereka dengan baik. Gitu. Jadi saya pikir saya tidak sombong atau jahat pada mereka. Tapi ternyata tidak sadar, saya kan merasa lebih hebat lah Mo daripada supir saya, lebih pinter lah dari pembantu saya. Itu tentu saja sudah merupakan sebuah kedosaan. Wah, Jadi saya tidak gitu menganggap orang setara, dan itu nggak baik. Ih, perubahannya drastis. Ya kan? Amin. Perjalanan 50 tahun Aduh, soalnya. iya. Oke, terima kasih Helen. Makasih ya, Mo. Waduh, sekarang gantian suaminya dong. Bapak Titus. Iya, Romo. Apa yang bisa diceritakan? Ya kalau compare sama istri saya mungkin masih taman kanak-kanak nih Mo. Gitu ya. Ya Jadi- enggak lah. Ini Santo Mikael dan Enggak. Jadi gini, Bapak Mo. Yosefnya saya. Ya saya terus terang emang banyak belajar juga dari mana-mana, termasuk dari istri saya nih Mo. Jadi saya mungkin kan latar belakang sedikit ya Mo ya. Dalam keluarga yang oke, baik gitu kan, dan sekolah juga. Jadi kami Pintar. diajarkan mengenai logika. Ya kan, logika. Jadi apa-apa tuh kami selalu serap dan dalam logika dan sikap kritis. ITB Fisika Murni Mo. Iya, benar. ITB Fisika Murni Nggak. Mo. Jadi Logika. bukan. Jadi ini kembali ke kesombongan juga. Jadi mungkin karena itu sangat mengandalkan juga yang namanya intelektual ya, dalam menghadapi hidup ini, juga men-solve hidup ini juga selalu dengan sesuatu yang rasional. Agak sedikit walaupun dalam keluarga yang religius juga, tapi mungkin kami, khususnya saya, kurang mendalami itu, dan juga jadinya lebih ke arah-arah yang lebih ke jasmani, di mana achievement itu diukur dari tingkat kesuksesan seseorang gitu kan, dengan rasionalnya dan segala macam mencapai sesuatu. Nah, tidak tahunya pada suatu saat itu kehidupan ini kan perjalanan ini semangat menyedihkan. Ebit GAD ya kan. Jadi perjalanan ini panjang sekali rupanya. Jadi ada up, ada down, ada up, down. Jadi dari semua itu kemudian banyak ini ketemu tembok, ketemu apa segala macam. Benturan dong. Jadi benturan-benturan ya. Kerjaan juga jatuh. PHK, loss, bangkit lagi, kerja lagi, bangun lagi. Nah, cuman dari sini saya belajar dari istri saya nih Mo. Jadi bagaimana tadi ada unsur pertama kali harus rendah hati. Rendah hati saya juga bilang, masa sih saya sombong? Saya nggak pernah sombong. Saya cuma mikir kok. Apa beda? Apa saya nggak sombong? Saya rupanya itu juga ada kesombongan juga dengan mengandalkan pikiran aja ya. Jadi itu attitude-nya itu memang harus lebih ke sini ya kali ya, hati ya. Jadi saya mulai menghargai hal-hal yang lebih sederhana, lebih sensitif terhadap hal-hal yang biasa-biasa saja yang saya anggap tadinya biasa. Jadi ya itu, jadi maksudnya akhirnya saya juga belajar bagaimana berdoa rosario. Saya tahu kan doa rosario dari dulu. Saya sih nggak tahu. Justru itu saya kan kamu dekat gereja dulu rumah. Saya adalah putra altar Romo. Jadi ketua putra altar. Jadi sebenarnya saya samping gereja rumahnya. Samping gereja. Jadi bukan belakang gereja. Bukan. Jadi saya selalu memang hidupnya dekat dengan gereja karena rumahnya dekat gereja. Teman-teman. Nah, cuman memang mungkin hanya menjalankan saja ya, mau rutin itu, dan tapi saya baru merasakan betul. Jadi rosario gitu ya. Karena kan mengandalkan pikiran rumah. Jadi setiap doa itu mungkin kurang dihayati Mo. Nah, jadi saya melihat sekarang ya mungkin akhirnya dalam kondisi-kondisi yang tertentu memang kemudian kita harus rendah hati untuk berdoa rosario dan sungguh-sungguh mengimani itu gitu. Dan kebetulan saya juga punya kakak yang sangat sering berkomunikasi dengan saya. Saya saling menguatkan juga sebenarnya. Jadi ketika berdoa itu membayangkan bagaimana Bunda Maria sungguh-sungguh hadir dan
mendengarkan apa yang kamu doakan, harapkan, harapkan atau kesedihan kamu atau kesusahhatianmu semuanya. Nah, jadi katanya kakak saya di sana tuh, saya selalu ingat tuh, doa aja rosario, karena harum mawar Oh iya. harum mawar doa rosario itu membuat Bunda Maria tidak tahan untuk tidak datang. Iya dong. Pasti itu beliau datang. Kalau betul. buat saya itu nggak masuk. Tadinya kan saya pikir mana ya Bunda Maria mana ya Itu gitu. yang saya yakini. Amin. Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Ya gitu. Masa baru tahu sekarang? Putra apa bro ini dia? Tahu Nggak mau, tahu aja, tahu ya. mau, Tapi cuman ya, tidak kalau- menyadari. Iya betul. Ya kan? Jadi antara tahu dan menyadari mungkin beda ini ya, kedalaman kali ya. How Jadi, powerful it is ya. Ya. jadi sebenarnya istri saya hebat ya. Setiap minta apa-apa kok dikasih. Kok setiap minta apa dikasih? Bukannya saya kok dikasih terus ya. Iya. Kok sementara kok saya ini ya, maksudnya kok Nggak saya pakai pikiran, pakai terus, logika, iya. mentok terus. Iya, mentok terus. Saya coba segala cara. Saya ini orang yang sangat bergaul mau. Betul. Jadi networking saya luas lah. Oh. Lumayan. Iya. Nggak sombong lagi nih. Maksudnya lumayan. Jadi saya melihat kok hebat ya. Ada istri saya ini, saat ini saya ini kok dia bisa selalu meminta sesuatu kok seperti Tuhan berkenan ya. Nah, ini berarti ada yang salah di saya gitu. Itulah pertobatan. ini. Iya, Iya. jadi mungkin sekarang saya lagi mencoba juga, maksudnya tentu masih jatuh bangun nih. Jadi dari masih- pikiranmu sekarang kan kamu mulai pakai iman tuh. Iya, nah, masuk ke udah iman. mulai proses perjalanan tuh sampai kepada inti hidup. Iya, Inti kita itu jiwa. nah jiwa itu. Nah jiwa itulah nanti yang antara pikiran, kata, dan rasa menyatu. Menyatu. Itulah sebetulnya. Betul. Kan manusia Haleluya. kadang-kadang Betul. pisah-pisah. Puji Tuhan. Padahal kan Betul. keutuhan itu. Nah, ya. Jiwa itu keutuhan dari hidup. Betul. Itu yang disebut jati diri. Jati diri. Jati diri. Dan ini mau sedikit saja. Jadi Ya. penderitaan itu, ini Hmm. saya suka diskusi sama istri saya mengenai penderitaan. Ya. Jadi emang penderitaan itu adalah jalan menuju Tuhan. Betul. Jadi nggak sia-sia itu penderitaan, karena kalau Iya. menurut istri saya itu penderitaan setiap orang bisa didoakan untuk menjadi silih atau menjadi doa untuk orang lain, di diri sendiri. jiwa-jiwa. di di alam purgatorium. Jadi misalnya orang yang sakit, keras, orang yang menderita dalam pekerjaan, dalam apapun, itu bisa dia persembahkan Ya betul. untuk menolong jiwa-jiwa semua. Nah ini, gitu ya, gitu. Jadi kenapa Tuhan membiarkan penderitaan ada di dunia? Ternyata ini mungkin maksudnya ini, mungkin itu. Jadi iman, Ada aman, bagian makna ada yang bagian makna dari penderitaan dari itu penderitaan itu. menjadi jalan eh, untuk Keselamatan. ya betul. Walaupun kadang-kadang saya juga bilang, saya nggak mau menderita dong Tuhan. Saya nggak mau menderita, saya mau Kamu nggak mau lepaskan. menderita di dunia. Iya, nggak seperti Yesus kan Di juga surga gitu. mau menderita. Nggak mau. Ya sama aja dong. Nggak, jadi kan seperti Yesus kan ketika berdoa di mana tuh? Getsemani. Dia kan selalu, tolong kalau boleh. Jauhkanlah Jauhkan. aku dari cawan ini. Iya. Tahu cawan? Derita itu. Derita ya. Cawan Itu. derita. Cawan Dia derita. tahu nih gue bakal dicambuk, gue bakal Serem ya, Mo. dihina-hina, harga diri gue makin dihancurkan. Tapi dia bilang, oh no, bukan kehendakku, Tapi kehendakmu lah yang terjadi. taat dan Surrender. setia ya. Ya, Taat dan setia. Jadi proses perjalanan ini Titus ya yang disebut Taat dan dengan setia. penyelenggaraan ilahi. Iya. Allah berkarya kok, Iya. sekalipun dalam deritamu. Iya. Tapi persoalannya kan orang nggak mau memaknai itu. Betul. Iya, iya. Persoalannya di makna. Iya. Kalau penderitaan dapat dimaknai sebetulnya bisa juga untuk orang lain. Iya, iya. Bahkan untuk jiwa-jiwa yang telah pergi yang Iya. masih dalam perjalanan. Iya. Ya, Mm-mm. ya Tapi kan? itu Romo bener loh. Maksudnya di sini tuh bener banget kita semua, especially manusia modern, Si yang paling susah tuh menjaga balance. balance-nya Ya, karena kan susah. Dari balance baru terus kepengen naik kelas kan. Iya, Mo. betul. Nah ini balance aja belum. Biasanya begini mau. Makanya di sini perlu paham yang disebut tadi. Kalau orang sungguh beriman untuk aman, kan dia harus telusuri dulu what is the meaning of faith itu ya. What is the meaning of religion? Mm-mm. And then gitu lalu kita menembus dan menerobos apa itu di situ ya. Nah ternyata intinya ternyata ini tuh. Mm. Sehingga yang duniawi begitu kita murnikan dengan yang religi,
Dunia ini Wow, memang indah. iya, Dunia luar ini yang biasa. Tuhan ciptakan tuh Luapan indah. sukacitamu bagaikan sungai yang mengalir. Tapi memang yang paling penting tuh gini loh, orang tuh nggak mau mengenali diri sendiri dulu, Saya kira tapi itu. maunya menghakimi orang dulu. Nah, Padahal makanya. ternyata saya nih mungkin kalau bisa jadi pengalaman, saya itu memulai pertobatan dengan mengenali diri sendiri dulu. Itu ternyata. Makanya saya bilang duduk kunci pintu, you have to give time to God. Harus dedikasi waktu dan taat dan setia. Jadi jangan hari ini lagi melo, saya kasih waktu buat Tuhan, besok minggu depan lupa, nggak bisa. Si. Itu harus ada disiplin. Ada disiplin. Mengikuti Tuhan itu juga harus ada kedisiplinan. Jadi masuk, kunci pintu, sepi, ciptakan suasana, mungkin yang seneng lilin-lilin, yang seneng pakai musik halus-halus, musik religius ya. Terus udah berdoa. Makanya Romo-Romo kan disiplin kan. Iya. Romo-Romo kan di dalam Terus gali sanctuary. diri Tuhan. Apa aja yang udah aku lakukan, apa yang menyakiti hatimu, Betul. apa yang menyenangkan hati. Jadi harus digali dari situ baru Saya tahu. kalau Rosario nih pengalaman saya Iya. pribadi ya, selalu saya cipta instrumen. Yang Kan saya ya, setel ciptakan adalah suasana bisa ya Mo. Kitaro, kadang Mm-mm. lagu-lagu Mandarin instrumental yang ada di Oh, YouTube. Kitaro banyak. keren, Pernah ngantuk Kitaro nggak, mah. Mo? Pernah ngantuk nggak? Kalau lagi Ngantuk pernah kalau satu kelelahan, Aduh. tapi kalau saya ngantuk saya sadar, oh my god, saya kelelahan. No problem, tapi saya sadar kan, ini masih saya terusin sampai habis. Oke. Jadi berjalan dengan terkantuk-kantuk di Oke. situ, lalu saya mulai refleks tadi mengenali diri. Iya. Oh, jangan betul. kecapean. Oke. Bagi waktu. Iya, betul. Kalau Tuhan lo pakai ketika lo udah capek semua, ya pantas nggak dapat fokus. Dia hanya sisa-sisa akhir. Dan itu pun kamu gitu, seakan-akan hidupmu yang religi itu tidak ada tempatnya. Padahal sebetulnya Tuhan tuh ingetin, bagi waktu. Tadi kan Iya. begitu. Kapan berdoa, kapan berbuat Iya. baik, Kapan kapan bekerja, beramal, kapan bekerja, bermain, kapan kapan rekreasi, kapanpun untuk hening diri Iya. sendiri. Tapi kok bagus Titus ya tadi pengalaman pertobatan itu sudah Masih berjuang nih, Mo. Masih berjuang tapi terus. kan Mau doain kami. on processing betul ya. Pengalaman pertobatan itu berjalan terus, Nah. bukan sekali jadi. Dan Iya. sepanjang jalan banyak hadiah Nah, Mo. sepanjang jalan Banyak hadiah dari Tuhan ya, insight. Nah, Banyak sekali. insight Wah, kehidupan dan hadiahnya banyak hidup sekali. itu Betul. indah sekali. Berkat banyak sih. Berkat Banyak banyak. ya. Maksudku bukan berkat aja, insight, hikmat pengertian. Aduh, Mo, Hikmah enak pengertian ya, itu yang Mo. harus Hikmat dicari kalau orang pengertian, sudah iya. menemukan Kebijaksanaan tadi Romo bilang di kebijaksanaan, speech tadi kewicaksanaan. di break apa Ini memang khotbah. yang harus kita cari. Apa Betul. sih apalagi Betul, nih betul. kita udah masuk usia setengah abad. Setengah abad. Meskipun penampakan 25 dong, Mo. Iya, makanya Nggak maksudnya bercanda. penampakan saya 15, Oh sekarang iya. 25 Oh, tadi ya. kan ulang tahun Saya ke-15. 15. Saya Nggak boleh 55 bilang terus ya, dibalik-balik 55 sama terus. Dibalik-balik sama ya. Besok baru. Tapi dalam catatan itu yang paling penting adalah satu ya. Sadar bahwa kita bertuhan. Itu dulu lah. Ya, ya. Untuk bisa menyeimbangkan dunia intelektual kita itu harus ada juga dunia yang transkonseptual. Betul. Nah, itulah yang dimaksud dunia spiritual. Intelektual sama itu jangan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan ya tadi dipisahkan. Harus, ya. iya, biar Harusnya jadi kan whole. menyatu. Sehingga spiritual intelektual itu ada. Jadi dalam pemikiranmu spiritualitas itu ada. Dalam culture kebiasaanmu spiritualitas itu ada. Bahkan dalam hatimu, dalam custom atau semua yang kita lakukan termasuk sosial itu ada spiritualnya. Daya-daya ilahi. Itu kalau orang menangkap diri sampai pada kesalehan. Orang-orang suci itu rata-rata begitu. Kadang-kadang gini, Mo, catatannya sedikit aja Ya. ya. Correct me if I'm wrong. Kadang-kadang dalam dunia yang modern sekarang ini, dalam apalagi di kota-kota besar gitu, Mo ya. Kadang-kadang orang modern mungkin suka Bapak tuh tidak menyediakan waktu kali untuk mengasah tadi yang Romo bilang spiritualnya tadi gitu. Jadi kadang-kadang malah waktunya dibuat tersisa. iya, betul, sisanya. Kalau Iya. orang beriman, Iya, iya. ini Betul. kalau Sisanya. orang beriman, Betul, lu harus sediakan waktu. Kapan lu berdoa? Iya. Harus siapin ya. Kapan? Iya. Iya, jam 5. Jam 5. Harus di, jam harus 5. di planning juga Iya, ya. kalau kami Iya, kan iya, bangun udah jam 5, disiplin. setengah 6 kami semua udah masuk kapel. Sungguh-sungguh ya. Setengah 6 kami harus masuk kapel. Iya. Brevir, laudes, meditasi, Iya, iya, jam iya, 6 kami iya. misa. Setengah 7 selesai sarapan. Itu manajemen waktu. Satu, nanti sore ada lagi bacaan rohani. Kalau itu orang ini alam seminari tapi ya. Tapi alam keluarga kan juga bisa diciptakan. Di kantor baca bacaan rohani atau sambil driver kita rosario ya. Pulang lagi, sediakan waktu. Kapan kamu juga bersyukur sama Tuhan? Kalau mau saya pulangnya selalu jam 8 malam. Oke, mandi-mandi selesai, relax. Kantukmu jam berapa? Jam 10 udah berat. Ya udah jam 9 itu kamu harus punya waktu untuk doa. Atau semepetnya yang tidak kantuk setengah 10.
Harus. Tapi Setuju, jangan mau. kapan ya? Ya ntar terserah dari saya. Pas deh, lihat sisa-sisa ya waktu. mau udah ngantuk sambil tidur. Rata-rata sambil- rasionalisasi. Iya, iya. Entarlah. Iya. Tahu ujung-ujungnya apa? Besok kan masih ada lagi. Hmm. Ya kalau besok lo hidup. Mm-mm. Kalau ntar malam hati, Hmm. kan Terus gitu. claiming Tuhan baik, jadi Claiming. mengerti segala-galanya sampai akhirnya nggak mau menyediakan waktu dan tidak mengasihi dia dengan benar. Nah itu dia. akhirnya. Jadi banyak orang tuh akhirnya jatuh pada Hmm. rasionalisasi. No, Tuhan tahu hati kita. Iya betul. Yang duduk diam, bersimpuh, menyediakan waktu, hening, akhirnya fokus. Dan ketika itu saya beriman, itu yang membuat aman. Semua tuh karena di contemplate ya, satu-satu juga diuji lagi ya Mo. Diuji Jadi semua. misalnya begini diuji, Diuji. misalnya kita mau bertindak gini itu diuji, Iya. ngobrol dulu, izin dulu ya. Iya. Jadi arahnya terus bisa beda-beda ya mau Beda. dikasih tahu hari ini mungkin Duk in altum pergi berjalan dan Ya. menolong, ada yang doaan saja, Iya, betul. ada hal yang dikatakan, ada hal yang tidak perlu dikatakan gitu ya. Luar biasa. Hebat nih ya, Mo, suami ya. istri Tuhan ya, diskusi hebat ya. begini. Tuhan sungguh Saya hebat. betah saya nih. Apa kalimat insight terakhir untuk para pemirsa atau saudara Oke, mengenai saya nggak tahu boleh ngomong ini apa enggak, tapi hari ini Romo Rudi berulang tahun. Oh my god. Terus kalau mau mendekat pada Tuhan, boleh juga mendekat pada pojok iman karena banyak insight-insight yang baik. Suara Tuhan bisa terdengar di sini. Amin. Dan saya sendiri adalah orang yang dibawa pada pertobatan dan sekarang sukacita sekali, salah satunya karena Romo Rudi, karena devosinya sama kerahiman ilahi. Terima kasih ya. Insight-nya. Helen kita ini memuji saya setinggi langit. Amin. Tapi yang benar. Karena saya orangnya kecil. Kalau Titus, Apa ya, Mau? Sediakan waktu. Terus sediakan waktu untuk Tuhan di sela-sela kesibukanmu, Amin. di sela-sela seluruh rencana-rencanamu atau kegiatan-kegiatanmu, selalu sediakan waktu Dan libatkan Tuhan ya, Pak. dan libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidupmu. Amin. cantik sekali. Canggih ya, Mo. Baru kali ini saya Wah, dengar Titus bertobat tuh, Mo. berkata Wow. bagaikan seorang pemuka agama. Keren. Baik, terima kasih Titus. Makasih ya, Helen, Romo. atas obrolan kita tentang tema Selamat yang hari kita ulang tahun. bahas. ya. Selamat hari ulang tahun, Mo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita semua bisa mengalami pengalaman kita beriman dan bagaimana iman membuat kita aman. Dan kalau sudah aman ya harus kita setujui amin gitu ya. Iman, aman, amin menjadi pokok dari sebuah refleksi orang percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara yang terkasih, makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.